Assalamualaikum teman-teman. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Apa sih perekonomian dua sektor itu? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Untuk memahaminya, mari kita lihat siklus perekonomian dua sektor. Dalam perekonomian dua sektor, pendapatan yang diperoleh rumah tangga dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Sebagian dari pendapatan tersebut digunakan untuk konsumsi, dan yang tidak digunakan untuk konsumsi digunakan sebagai tabungan. Perusahaan meminjam dana dari rumah tangga untuk investasi. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Kalian tahu nggak faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga itu apa? Faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar skedul konsumsi. Berdasarkan tabel ini, diketahui bahwa pada saat pendapatan Rp1.500.000, konsumsi sebesar nominal yang sama. Dengan kata lain, tidak ada pendapatan yang digunakan. Untuk memahaminya, mari kita simak ilustrasi pendapatan, konsumsi, dan tabungan sebagai simpanan. Jika dibuat dalam sebuah grafik, maka akan didapat grafik seperti berikut ini. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa YD sama dengan C plus S. Artinya, pendapatan disposable digunakan untuk konsumsi dan juga untuk simpanan atau saving. Pada pendapatan disposable sebesar 0, maka konsumsi sebesar Rp750. Hal ini berarti terdapat konsumsi yang tidak langsung terkait dengan pendapatan yang disebut dengan konstanta yang bersifat eksogen terhadap pendapatan atau disimbolkan dengan C konstanta. Kemiringan atau slope garis C tergantung berapa besarnya pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Berdasarkan hitungan ini, kemiringan garis C adalah 0,5. Artinya, 50% jumlah pendapatan disposable digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya 50% digunakan untuk simpanan. Pada pendapatan tertentu, rumah tangga bersedia untuk menabung. Dalam grafik ini, setelah pendapatan Rp1.500.000, sebagian pendapatan digunakan sebagai simpanan. Pada perekonomian dua sektor, pendapatan perseorangan atau YD sama-sama dengan output Y, karena tidak ada pengeluaran pemerintah. Yang ketiga adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, Keynes mengatakan, keputusan seseorang untuk mengkonsumsi tergantung dari pendapatan disposable-nya dan juga keinginan untuk menggunakan atau menyimpan pendapatan tersebut. Jika pendapatan seseorang digunakan semuanya untuk kebutuhan konsumsi, maka dia tidak memiliki pendapatan lagi yang bisa digunakan pada masa yang akan datang. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fungsi konsumsi merupakan hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan pendapatan disposable. Dengan demikian, rumus yang digunakan adalah C sama dengan C konstanta plus C kali YD, di mana C adalah tingkat konsumsi, C konstanta adalah konsumsi pendapatan disposable sama dengan 0, C adalah slope konsumsi atau MPC, dan YD adalah pendapatan siap pakai. Lalu, bagaimana dengan fungsi tabungan? Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi akan selalu berbalik dengan fungsi tabungan. Hal ini karena pada perekonomian sederhana, jika pendapatan disposable yang dimiliki tidak digunakan untuk konsumsi, maka
pendapatan digunakan sebagai simpanan. Secara sistematis dapat dituliskan fungsi tabungan sebagai berikut. YD sama dengan C konstanta plus C kali YD plus S 1 min C kali YD sama dengan C konstanta plus S. Sehingga S sama dengan negatif C konstanta plus 1 min C kali YD. Selanjutnya, kecenderungan mengkonsumsi barang dapat dijelaskan dengan dua konsep. Yang pertama, MPC. MPC merupakan perubahan konsumsi akibat adanya perubahan pendapatan disposable. Kedua, APC. APC merupakan rasio antar konsumsi dan pendapatan disposable. Secara sistematis, MPC dapat dituliskan sebagai berikut. MPC sama dengan delta C per delta YD, di mana delta C adalah perubahan konsumsi, sedangkan delta YD adalah perubahan pendapatan disposable. Dan APC dapat dituliskan sebagai berikut. APC sama dengan C per YD. Beberapa hal penting terkait teori kecenderungan mengkonsumsi ada dua. Pertama, nilai tambahan kecenderungan untuk mengkonsumsi. Dan yang kedua, rasio konsumsi dan pendapatan atau APC menurun dengan meningkatnya pendapatan. Artinya, shaving merupakan barang mewah di mana orang kaya dapat menyimpan lebih dibanding orang miskin. Formulasi tersebut berarti bahwa meningkatnya pendapatan akan mengurangi kecenderungan konsumsi rata-rata. Demikianlah penjelasan kami tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.